untuk mengawali firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Tanggal 27 itu hari Senin, Selasa, tanggal 27 Senin. Ya. Itu ada AMT atau Persekutuan CP Jawa Tengah. Memang dikatakan Jawa Tengah, tapi jumlahnya itu hanya ada 6. Dari Gombong ada 2, dari Purworejo ada 1, lalu dari Purwokerto ada 3. Pak Bini, Mas Teguh, dan saya. Nah, di dalam mengadakan pertemuan tersebut kebetulan dari Gombong Pak Suko, Pak Yos itu nggak bisa ikut. Sebab apa? Sebab harus ke Semarang bertemu dengan Dimas Jawa Tengah, Jateng. Sehingga tinggal 4 orang. Lalu gimana? Kita mengadakan pertemuan hanya 4 orang. Lalu diputuskan bersama-sama secara online, secara virtual. Saudara yang saya kasihi, saya ada HP 3, yang 1 tablet itu sudah error, nggak bisa digunakan. Yang kedua tablet kecil itu juga error, sudah tidak dapat digunakan. Yang 1 yang sering saya bawa itu sebenarnya juga error, hanya dapat saya gunakan untuk WA dan untuk baca Alkitab. Sehingga pada saat ada pertemuan untuk CP tersebut, yang jelas saya tidak bisa ikut bersama-sama, sebab HP itu tidak dapat digunakan untuk grup online atau virtual. Lalu saya punya pemikiran, saya akan bergabung ke tempat Pak Beni. Lalu saya coba WA dengan Pak Beni, lalu Pak Beni menjawab dengan WA juga, bisa Pak datang ke tempat saya. Nah, pertemuan tersebut diadakan jam 10. Jam 10 kurang seperempat saya berangkat ke tempat Pak Beni. Baru sampai di Karangresi, Pak Beni nelpon kepada saya, Pak Pairan sudah berangkat ke rumah saya. Saya menjawab, sudah Pak, saya sudah sampai di Karangresi. Begini Pak, Bapak nggak usah ke rumah saya akan ke rumah Bapak. Nanti di rumah Bapak kita adakan, kita bisa berdua, lalu ikut di dalam pertemuan tersebut. Saya bilang terima kasih sekali. Jadi Pak Pairan pulang saja ke rumah lagi. Lalu saya pulang dan saya bilang dengan Pak Beni, saya menunggu di rumah. Sehingga mulai jam 10 kita bisa bersama-sama mengadakan pertemuan. Jadi Pak Beni ini pelayan, tetapi mengerti apa yang harus dilakukan. Pak Beni, saya mengucap terima kasih sekali atas kebaikan Bapak. Sebab bagi saya mungkin nggak bisa ikut pertemuan CP, sebab HP tidak bisa digunakan. Tapi dengan kebaikan Pak Beni, maka dapat bersama-sama mengadakan pertemuan CP. Dan sampai saat ini pula saya berdoa mengandalkan kepada Tuhan Yesus dengan iman bahwa Tuhan Yesus akan menolong.
dan Yesus akan memberikan hati sehingga dapat saya gunakan untuk umum dan untuk itu kesaksian saya untuk mengantar firman Tuhan. Marilah kita akan buka firman Tuhan ke dalam kitab Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-53. Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 53. Kita baca silih berganti. Saya memulai dengan ayat 46, selanjutnya saudara, lalu selanjutnya saya. Saya akan mulai baca firman Tuhan ini. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Ayat 46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan tidak melihat dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Sebentar. Maka teringatlah ayah itu. Ayat 52, Pak. 52. Ayat 52. Ayat 52. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 siang, pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan ini
di mana Yesus datang ke Galilea itu untuk yang kedua kalinya. Dan di dalam firman Tuhan ini Yesus mengajar tentang iman kepada Yesus harus taat. Yang kedua, kuasa Yesus tidak dapat dibatasi. Iman kepada Yesus harus taat. Itu ayat 46 sampai ayat 50. Iman dan taat itu satu paket. Kedua-duanya harus ada dan menjadi satu. Jadi tidak bisa ada iman tidak taat dan ada ketaatan tetapi tidak ada iman. Kalau ada iman harus taat kepada yang diimani. Di dalam PR Perjanjian Lama itu ada contoh Nuh membuat bahtera. Padahal janji Tuhan kepada Nuh memang akan ada banjir bandang yang besar. Tapi kapan? Belum pasti waktunya. Lalu di dalam membuat bahtera tersebut adalah cukup besar. Panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, lalu tingginya 30 hasta. Coba bayangkan, waktu banjir belum pasti, perahu yang harus dibuat adalah besar. Jadi ini merupakan tantangan bagi Nuh untuk membuat bahtera tersebut. Tetapi apakah Nuh tidak melakukannya? Nuh yang beriman kepada Allah, dia taat kepada Allah, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga walaupun ada kesulitan-kesulitan, walaupun dikatakan orang-orang sekeliling dia orang yang gila, dia terus mengerjakan, membuat bahtera tersebut, dan akhirnya di dalam Perjanjian Baru, Zakius yang percaya kepada Yesus. Zakius setelah Yesus datang ke rumahnya, lalu dia percaya kepada Yesus, tidak berhenti hanya percaya saja. Dia mengingat kembali perbuatan yang dilakukan sebagai pemungut cukai, sering dia lakukan, memeras orang-orang untuk memungut cukai. Dia ingat akan kelakuan yang dia lakukan, dia ingat akan dosa-dosa yang ia lakukan, sehingga setelah dia percaya, dia tidak berhenti percaya saja, tetapi dia berkata dan berjanji, 3 kali lipat akan saya kembalikan uang kepada orang-orang yang saya peras di dalam hidup. Zakius punya iman, ada iman, dan dia taat di dalam hidup. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam konteks firman Tuhan, pegawai istana harus berjalan dari Kapernaum ke Galilea atau Kana yang jaraknya hampir 32 km untuk datang kepada Yesus agar anaknya yang sakit hampir mati itu disembuhkan. Tetapi
setelah dia ketemu Yesus, apa yang dikatakan Yesus kepada pegawai istana tersebut. Di dalam ayat 48, Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pertanyaannya, mengapa Yesus berkata demikian? Mengapa Yesus berkata demikian? Sebab Yesus ingin mengajar kepada pegawai istana, kepada murid-muridnya, dan kepada orang lain, bahwa banyak orang yang datang kepada Yesus karena mengharapkan tanda dan mukjizat, tetapi bukan mengandalkan imannya kepada pribadi Yesus. Saudara yang kekasih, kita tahu tanda dan mukjizat itu hanya perkara duniawi, hanya perkara jasmani, sifatnya sementara dan nanti akan tidak ada. Tetapi iman kepada pribadi Yesus adalah perkara rohani yang mempunyai sifat yang kekal dan menjanjikan untuk hidup masa yang akan datang. Jadi datang kepada Yesus untuk beriman kepada pribadinya lebih penting daripada tanda dan mukjizat. Perkara-perkara rohani yang sifatnya kekal lebih penting daripada perkara-perkara duniawi, jasmani yang sifatnya sementara dan nanti akan menjadi tidak ada. Saudara yang kekasih, iman dapat membuat tanda dan mukjizat. Tetapi tanda dan mukjizat tidak akan pernah dapat membuat iman. Dalam Matius pasal 17 ayat 14, ayat 11 sampai 14 bisa kita gunakan sebagai ilustrasi. 10 orang yang sakit kusta yang mereka datang kepada Yesus untuk disembuhkan sakitnya. Pada saat Yesus hatinya rela, hatinya belas kasihan dan menyembuhkan 10 orang kusta tersebut. Lalu Yesus menyuruh agar mereka datang kepada imam, dan setelah datang kepada imam kembali kepada Yesus. Saudara yang kekasih, apakah 10 orang yang sakit kusta yang sudah disembuhkan, 10 orang tersebut mereka kembali semua kepada Yesus? Tidak. Hanya 1 yang kembali kepada Yesus, bisa mengucap syukur kepada Yesus, tapi yang 9 tidak kembali kepada Yesus. Mengapa? Sebab yang penting bagi mereka adalah tanda dan mukjizat. Yang penting bagi mereka sakitnya sudah disembuhkan. Tidak beriman, tidak apa-apa. Beda dengan 1 orang yang kembali kepada Yesus. Dia ingin beriman kepada Yesus dan sakitnya disembuhkan. Saudara yang kekasih di dalam, banyak orang
yang sudah lama menjadi Kristen datang kepada Yesus hanya mengharapkan tanda dan mujizat, bukan mengandalkan imannya. Datang kepada Yesus dengan tangisan, datang kepada Yesus dengan merengek-rengek, datang kepada Yesus dengan berteriak-teriak. Agar apa? Agar sakitnya disembuhkan, agar keadaan ekonomi yang sulit dipulihkan, agar masalah yang ada di dalam hidupnya ditolong. Mereka memang percaya Yesus berkuasa, Yesus punya kasih, Yesus berbelas kasihan. Tetapi hatinya tidak mengandalkan iman kepada pribadi Yesus. Jadi yang mereka andalkan adalah kepentingan mereka sendiri. Yang mereka andalkan adalah pertolongan dari Tuhan. Hanya itu. Iman yang harus ada di dalam hatinya tidak mereka andalkan kepada Yesus. Jadi bukan itu yang harus dilakukan apabila datang kepada Yesus. Merengek-rengek perlu, menangis perlu, berteriak perlu, tetapi jangan pernah lupa mengandalkan iman ini kepada pribadi Yesus. Sebab pribadi Yesus merupakan subjek bagi kita, sedangkan kepentingan atau apa yang kita alami di dalam hidup kita hanya merupakan suatu objek. Jangan pada saat kita datang kepada Yesus, subjek kita balik menjadi objek, dan objek kita balik menjadi subjek. Kalau sampai lama mereka meminta kepada Tuhan, belum ada jawaban, belum dikabulkan, kecewa dan putus asa, sampai keluar kata-kata dari mulutnya, saya sudah ikut Tuhan Yesus lama, tapi hidup saya tetap seperti ini. Maksudnya tetap. Saudara-saudara yang kekasih, masalahnya bukan terletak karena Yesus tidak mengasihi, karena Yesus tidak murah hati, karena Yesus tidak berkuasa, tapi masalahnya membalikkan subjek menjadi objek, di mana harus mengandalkan iman kepada Yesus, tetapi yang diandalkan kepentingannya, yang diandalkan kebutuhannya, sehingga demikian yang terjadi. Dalam ayat 49, pegawai istana berkata, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Jadi setelah Tuhan Yesus berkata, tanda dan mujizat yang mereka pentingkan sehingga tidak percaya. Lalu pegawai istana di dalam ayat 49 itu berkata, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Tuhan,
datanglah sebelum anakku mati. Saudara yang kekasih, ini adalah satu-satunya pengharapan pegawai istana percaya hanya Yesus yang dapat menyembuhkan sakit anaknya. Tidak ada yang lain, tidak ada orang lain kecuali Yesus yang ada pada saat itu, yang bersama-sama dengan pegawai istana. Jadi saya bisa katakan bahwa apa yang dikatakan pegawai istana ini adalah merupakan isi hati pegawai istana yang sebenarnya. Satu-satunya pengharapan, dia percaya hanya kepada Yesus. Kalau anaknya bisa disembuhkan, anaknya bisa hidup kembali. Apa yang dikatakan oleh pegawai istana ini adalah satu-satunya yang diharapkan oleh Yesus. Satu-satunya yang ditunggu oleh Yesus, yaitu percaya, mengharapkan, beriman kepada pribadi Yesus. Oleh sebab itu, dengan pegawai istana berkata demikian, Yesus mengerti apa isi hati di dalam batin pegawai istana. Dan di dalam ayat 50, Yesus berkata, pergilah, anakmu hidup. Ini yang dikatakan Yesus kepada pegawai istana. Pergilah, anakmu hidup. Saudara yang kekasih, Yesus tidak menunjukkan cermin kepada pegawai istana itu agar pegawai istana melihat di dalam cermin dan melihat anaknya sudah sembuh dan hidup. Tidak. Yesus juga tidak menunjukkan kain putih yang bergerak-gerak yang merupakan satu tanda atau bukti kalau anaknya yang ada di Kapernaum itu sudah sembuh dan hidup. Tidak. Yang perlu tahu, perintah Yesus bukan main-main. Perintah Yesus bukan sembrono, tetapi punya makna bahwa apa yang dikatakan akan terjadi. Amin. Apa yang dikatakan akan terjadi, tetapi ada tanggalan bila tak. Apa gunanya mengerti apa yang dikatakan Yesus kalau Yesus cuma memerintahkan tetapi tidak taat? Tidak akan dapat menikmati, merasakan wajahnya. Sebab dengan taat itu akan melakukan apa yang disuruhnya, akan melakukan apa yang diperintahkan. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan Yesus akan terjadi kalau taat. Jadi ketaatan merupakan satu perkara yang penting bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tanpa ketaatan tidak pernah akan dapat menikmati, merasakan manfaat tentang iman. Harus. Saudara yang kekasih, pegawai istana punya
jabatan. Dia berpendidikan, punya kuasa, banyak pengalaman dalam hidup. Dan secara hukum, Yesus ada di bawah otoritasnya. Tetapi dengan perintah Yesus tersebut, pergilah, anakmu hidup. Pergilah, walaupun keberadaan pegawai istana dari segi hukum lebih tinggi otoritasnya daripada Yesus. Setelah dia mendengar perintah Yesus, pergilah, pegawai istana tidak tetap ada di tempat tersebut. Pegawai istana tidak terus bersama-sama dengan Yesus, tetapi pegawai istana yang punya kuasa tersebut, yang otoritasnya lebih tinggi dari Yesus dari segi hukum, dia pergi meninggalkan tempat itu dan menemui anaknya yang ada di Kapernaum. Dan dia jumpa anaknya sudah sembuh dan hidup. Jadi saudara-saudara yang kekasih, iman kepada Yesus tidak melihat siapa dirinya sendiri. Siapa orang tinggi, punya jabatan, berkuasa, berpengaruh, banyak pengalaman hidupnya, tidak melihat itu. Tapi orang yang beriman melakukan apa yang diperintahkan. Orang yang beriman kepada Yesus melakukan perintah yang dilakukan oleh atau taat. Gimana keberadaan kita? Semua di tempat ini. Kalau kita bandingkan dengan pegawai istana, jauh keadaannya, jauh sekali keadaannya. Tetapi pegawai istana itu taat kepada apa yang diperintahkan. Mengapa? Sebab dia berharap sekali, sebab dia percaya, sebab dia beriman kepada Yesus. Jadi kalau kita beriman kepada Yesus, kita harus tidak bisa kita berhenti di iman, lalu dalam hidup kita tidak dapat melakukan. Kita beriman kepada Yesus, kita melakukan firman Tuhan di dalam hidup. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi iman disertai dengan ketaatan. Jadi biar nggak tegang, kita akan nyanyi bersama. Percaya saja, percaya saja, percaya saja. Saya kita pasti menang. Percaya saja. Percaya saja, percaya kita pasti menang.
menang. Ya, Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. kita sekarang juga ganti percaya saja. Sajanya kita ganti taat. Percaya taat, percaya taat, percaya taat pasti menang. Iya, 2 kali kami masuk ke percaya taat. Percaya taat, percaya taat, percaya taat pasti menang. Percaya taat, percaya taat, percaya taat pasti menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Percaya taat, percaya taat, percaya taat kita menang. Percaya taat, percaya taat, percaya taat pasti menang. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih. Kita masuk yang kedua. Kuasa Yesus tidak terbatas. Itu dalam ayat 51 sampai 54. Kuasa Yesus tidak terbatas. Saudara yang kekasih, kita perlu hati-hati dengan memakai kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan memang dapat memuliakan nama Tuhan kalau dipakai secara benar. Tetapi apabila kuasa Tuhan tidak dipakai secara benar, dapat memenangkan diri sendiri. Jadi memakai untuk kepentingan diri sendiri, memakai kuasa Tuhan agar orang lain memuja, memakai kuasa Tuhan untuk mempopulerkan diri sendiri. Itu nanti akan dapat memalukan diri sendiri. Oleh sebab itu kita harus hati-hati di dalam memakai kuasa Tuhan di tengah-tengah hidup dan pelayanan. Kalau nama Tuhan dipuji, haleluya. Tetapi kalau diri sendiri dipermalukan, kita akan bersembunyi. Kuasa Yesus yang tidak terbatas ini tidak terbatas sehubungan dengan waktu. Jadi kuasa Yesus tidak dapat dibatasi oleh waktu. Itu di dalam ayat yang ke-52. Saudara yang kekasih, sesuatu yang bergerak itu perlu waktu. Benda yang bergerak dari tempat ini
pindah ke tempat lain, itu perlu peristiwa yang terjadi itu perlu. Lalu suara, kata-kata agar dapat didengar orang lain itu perlu waktu. Tetapi kita perlu tahu bahwa kuasa Yesus tidak bisa dibatasi oleh jarak Kana Galilea. Tadi sudah saya katakan sampai ke Kapernaum kira-kira 32 km. Kalau berjalan itu 5 jam. Kalau naik kuda pada saat itu pembesar-pembesar biasanya naik kuda itu cukup 1 jam. Suara ucapan Yesus di dalam ayat 50 dari Kana atau Galilea untuk sampai ke Kapernaum perlu waktu mungkin 1 jam. Lima 50 menit atau mungkin 30 detik. Tetapi yang terjadi waktu pegawai istana ketemu hamba-hambanya berkata jam 1 anaknya. Padahal pegawai istana ingat waktu Yesus berkata, pergilah anakmu hidup, itu jam 1. Jadi pada saat Yesus berkata kepada pegawai istana, pergilah anakmu hidup, anaknya yang ada di Kapernaum yang sakit hampir mati waktu itu sembuh. Enggak masuk akal ya, enggak masuk akal. Jadi suara Yesus ini sebenarnya perlu waktu, tetapi apa yang terjadi? Tidak perlu waktu. Pada saat Yesus berkata, anakmu hidup, anaknya yang ada di Kapernaum sembuh. Jadi waktunya itu bersamaan, walaupun di tempat yang berbeda. Yesus berkata di Kana Galilea, anaknya yang sakit hampir mati ada di Kapernaum. Yesus berkata anakmu hidup. Waktu itu pula anaknya yang sakit hidup, tidak mati. Mengapa? Yang merupakan pertanyaan bagi kita. Mengapa bisa terjadi demikian? Kita perlu mengerti kuasa Yesus itu menguasai waktu. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah di bawah kuasa Yesus, termasuk waktu. Kalau dia inginkan, dia berkehendak, dia berkata, maka yang sakit sembuh, maka itu akan terjadi. Sebab apa? Sebab Yesus berkuasa atas waktu. Oleh sebab itu, kuasanya tidak bisa dibatasi.
kuasanya tidak dapat dibatasi. Lalu yang kedua dari bagian ini, kuasa Yesus tak dapat dibatasi oleh tempat. Kuasa Yesus tidak dapat dibatasi oleh tempat. Itu ayat 47b dan ayat 49. Yesus di mana? Yesus berada di mana waktu itu? Di mana? Di Kana, di Galilea. Iya. Iya. Jadi dalam firman Tuhan ini, Yesus ada di Kana. Yesus ada di Galilea. Yang sakit ada di mana? Yang sakit ada di Kapernaum. Sebab hanya ayahnya yang pergi ke Galilea. Hanya ayahnya yang pergi ke Kana. Ayat 49, pegawai istana